Jadi Kota Harapan Indah seperti namanya aja, kita dulu Harapan Indah aja. Area kita sekarang sampai dengan saat ini sudah berkembang menjadi 2.200 hektar. Nah, karena memang konsepnya adalah kota mandiri sendiri yang lengkap dengan semua kebutuhan manusia gitu ya. Dari mulai pasar, sekolahan, olahraga, rumah sakit, hotel, semuanya sudah ada di Harapan Indah. Halo Sobat Milenial, selamat datang di acara PPKM, Perbincangan Properti Kaum Milenials, bersama saya Hartono Sutioso yang akan memandu acara ini. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu spesial nih dari salah satu developer terbesar ya di Bekasi, yaitu Harapan Indah. Di sini ada Pak Rizky sebagai sales manager dan kemudian ada Pak Acong sebagai promosi manager. Silakan Pak memperkenalkan diri. Halo, nama saya Acong, saya Promotion Manager di Kota Harapan Indah. Ya, saya dengan Rizky Hendrik, saya Sales Manager dari Damai Putra Group, Kota Harapan Indah. Wah, luar biasa ini ya. Kalau misalkan kita lihat ya, selama ini kita kena pandemik ya, COVID dan sebagainya. Apa kegiatan dari Bapak selama PPKM ini? Kalau bicara mengenai pekerjaan dulu ya kita memang karena PPKM kita ada WFH. Jadi kita sebagian kita dijadwalkan untuk kerja dari rumah, WFH. Nah, untuk kita memasarkan properti perumahan kami juga lebih banyak melalui medsos, digital marketing. Karena kan kantor kami tidak boleh buka pada waktu masa PPKM. Marketing galeri ditutup. Jadi kami memasarkannya melalui sosmed, digital marketing. Nah, di situ kita juga memberikan promo-promo untuk PPKM. Kemarin itu sempat kita berikan promo PPKM, yaitu pembelian properti kian menguntungkan. Wow. Jadi bagi customer kami yang membeli secara online, jadi kita ada kontak WhatsApp-nya, customer center kami. Itu kalau Bapak Ibu yang mungkin, saya walaupun PPKM ini, saya mau beli rumah nih, mau nanya-nanya rumah. Kita ada WhatsApp-nya. Di WhatsApp itu ketika masuk, kita ada customer care-nya, customer service-nya, yang akan langsung memberikan nomor Bapak Ibu ke WhatsApp sales, ke nomor-nomor sales kami gitu ya. Nanti sales kami menghubungi dan di follow up. Kemudian karena nggak boleh ketemu, ya kita berikan e-brosur. Kita berikan video, kita berikan foto-foto. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak mengunjungi secara langsung lokasinya, tetapi Bapak Ibu dapat gambaran. Oh, ternyata rumah yang klaster Laves seperti ini, klaster Aseranisi seperti ini, lingkungannya seperti ini. Jadi kita sudah ada tuh tools-nya ya untuk Bapak Ibu yang mau transaksi secara online gitu. Ya, kita kemudian memberikan diskon yang menarik, kita memberikan hadiah yang menarik untuk Bapak Ibu yang bertransaksi dengan online gitu, seperti itu. Luar biasa ya Pak Acong ya. Kalau Pak Rizky? Ya, waktu era PPKM juga saya tambahin sedikit ya. Kita juga malah memberikan banyak kemudahan. Selain mereka juga bisa bertransaksi dari rumah, pada periode itu kami berikan sejumlah potongan harga. Bukan potongan harga ya, lebih tepatnya waktu itu kita potongan booking fee ya. Yeah. Jadi kalau normalnya booking fee di kami itu kan tanda jadi itu sekitar 10-15 juta. Nah, ini mereka hanya bayar setengahnya aja. Tapi tetap mengurangi total harga jualnya. Jadi lebih menarik sih, lebih menguntungkan bahkan. Jadi waktu PPKM kemarin kantor kita tutup, nggak bisa buka sama sekali. Cuma penjualan untungnya puji Tuhan masih ada aja. Mantap ya. Ya. Jadi sekarang lebih ke arah online ya. Lebih online, betul. Nah, kalau waktu WFH kegiatan memang lebih padat ke online ya. Lebih padat di online sih ya. Jadi sebenarnya selain di kantor juga kita nggak bisa datang, akhirnya lebih banyak di rumah main online. Ya kalau untuk personal pribadi jadi lebih punya waktu sama keluarga lah ya. Anak-anak juga kan nggak sekolah, jadinya di rumah juga lebih bisa olahraga bareng dan sebagainya. Iya. Ya kita ambil positifnya lah dari era PPKM
waktu kemarin itu. Siap. Nah, untuk Harapan Indah sendiri kan dari Damai Putra Group itu dia perumahannya itu berkonsep seperti apa nih? Kota Harapan Indah seperti namanya aja, kita dulu Harapan Indah aja. Semenjak kira-kira era tahun 2006-an ya, kita udah mulai besar. Area kita sekarang sampai dengan saat ini sudah berkembang menjadi 2.200 hektar. Ya, makanya kita berani untuk menambahkan kata kota di depannya. Menjadi Kota Harapan Indah. Karena memang konsepnya adalah kota mandiri sendiri yang lengkap dengan semua kebutuhan manusia gitu ya. Dari mulai pasar, sekolahan, mungkin area olahraga, rumah sakit, hotel, semuanya sudah ada di Harapan Indah. Makanya dari 2.200 perkembangan saat ini mungkin baru sekitar 750 hektaran, masih tetap akan berkembang terus, mungkin sampai 20-30 tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau kita beli di Harapan Indah, konsepnya tuh ya kita tetap berkembang. Jadi kita nilai yang kita investasikan pun juga ikut pasti akan lebih naik dibanding area yang hanya kecil, yang habis itu ditinggal sama developernya. Seperti itu sih Pak, mungkin Pak Cong. Iya, jadi kami sudah punya rencana ke depan ya. Kita udah ada master plan 2.200 hektar itu, kita mau buat apa. Ya, itu pun master plan itu dirancang oleh konsultan internasional. Ya, nanti banyaklah kita akan terus meluncurkan klaster baru, fasilitas-fasilitas yang mendukung kenyamanan dari warga Kota Harapan Indah. Ya, seperti itu. Ya, memang menjadi satu kota mandiri yang sudah one stop living ya, Iya, semua betul. komplit ya. Semua ada lah di Harapan Ada Indah. semua lengkap ya. Nah, Betul. fasilitasnya apa yang ada di dalam Harapan Indah sendiri Pak? Beberapa yang ada. Kalau untuk restoran banyak ya, fast food, international food, fast food itu ada, bank semuanya juga lengkap, Iya. sekolah juga lengkap, ada BPK Penabur, Al-Azhar, kemudian juga Desa Unggul. Indonesia Desa Unggul ya, universitas ya, kemudian juga Transera Waterpark, ada juga Rumah sakit. Eka Hospital, Iya. ya banyak Pak, banyak sekali. Oke. Untuk akses sendiri Pak menuju ke Harapan Indah bisa ditempuh lewat mana aja? Ini dia Pak. Kalau untuk akses menuju Kota Harapan Indah sekarang dari Kelapa Gading kita ke Kota Harapan Indah cuma 10 menit. Wow. Karena apa? Karena sekarang sudah ada tol baru dari depan MOI. Dari depan MOI itu naik tol ya, depan Kelapa Gading. Iya. Kita langsung turun di Pulau Gebang. Iya. Itu hanya 7 menit Pak. Saya udah coba bolak-balik, kebetulan rumah saya di Kelapa Gading juga. Kemudian dari situ ke Kota Harapan Indah tuh deket, udah nggak jauh lagi. Ya. Iya. Itu mungkin itu yang sekarang udah kelihatan Pak. Tapi kedepannya kami juga punya target untuk kedepannya. Itu di tol yang tadinya turun di Pulau Gebang itu kita akan teruskan nantinya sampai exitnya itu ramp off-nya di Kota Harapan Indah sendiri. Langsung masuk ya? di Langsung dalamnya? masuk ke dalam Kota Harapan Indah. Jadi memang lintas Jakarta Bekasi. Luar biasa banget Pak itu. Ya. Kira-kira kapan Pak itu terrealisasi? Segera. Sekarang kita masih dalam proses untuk pencarian investor ya, untuk pembebasan lahannya. Pada prinsipnya itu sudah oke. Tinggal tunggu waktunya deh. Nanti pokoknya itu tol sampai ke depan Harapan Indah. Masuk ke dalam Kota Harapan Indah. Ada 2 ramp off yang akan kita siapkan di dalam Kota Harapan Indah nantinya. Targetnya di tahun berapa kurang lebih Pak? Targetnya, saya susah ya kalau ngomong target. Ya mungkin paling cepat mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke depan lah. Oke, 2-3 tahun itu memang udah termasuk cepat lah Pak ya? Ya. Proses tol ya. Kemudian yang Harapan Indah yang membedakan dengan perumahan lain apa Pak? Kira-kira. Oke, saya coba jawab ya. Kalau Harapan Indah menurut saya yang bikin beda itu adalah kita sudah punya segalanya lah bisa dibilang di Harapan Indah. Kadang-kadang saya suka ngomong gitu ya sama calon buyer kita bahwa kita kalau mau cari hal-hal kecil kalau tinggal di Harapan Indah tuh ada, saya punya customer udah tinggal di Harapan Indah, dia akhirnya pindah ke tempat lain. Dia bilang, oh beda ya, kalau dulu di Harapan Indah saya mau cari tempat cuci mobil, saya udah punya langganannya di situ. Sedangkan saya sekarang nggak ada
hal-hal kecil, saya mau cari tukang jahit gitu ya, di Harapan Indah tuh lengkap. Mau yang tradisional, pasarnya semua, yang gampang-gampang lah, kayak cari es duren misalkan atau es doger, semua di Harapan Indah ada. Kita ngomong hal-hal kecil nih. Jadi di Harapan Indah tuh bisa dibilang lengkap banget lah. Kalau kita mau beli furniture udah ada Informa di situ, Ace Hardware sudah ada, Living Plaza. Bisa dibilang one stop living yang kita nggak perlu kemana-mana. Anaknya sekolah di situ, orang tuanya kalau bisa juga ngantornya di Harapan Indah. Terus istrinya juga kalau mau ke pasar, mau apa, semua udah kita siapkan di Harapan Indah. Jadi mau sehari-hari yang utama sampai yang kecil pun semua lengkap ya. Semua lengkap. Ya. Ada semua di Harapan. Kadang-kadang kita berpikir hanya yang besar-besar aja ya, padahal hal-hal kecil itu yang membuat hidup jadi lebih hidup. Kebiasaan sehari-hari itu yang membuat kita jadi merasa yang berbeda ya. Betul. Dengan yang lain ya. Luar biasa emang. Nah, kalau yang di Harapan Indah sendiri ada berapa Pak klaster yang ada di situ dan tipe-tipenya? Klaster saat ini kita pasarkan ya, mungkin kalau di total jumlah klaster 20 lebih Pak, 20 atau 30 klaster. Tapi yang saat ini kami sedang gencar untuk pasarkan, paling hanya tinggal beberapa klaster aja sih. Yang pertama yang paling sekarang baru launching, yang lagi banyak laku ya, itu kita punya Aseranisi. Aseranisi ini adalah salah satu produk yang kita joint venture antara Nishitetsu dari Jepang dan Damai Putra Group sendiri. Itu cukup oke, rumahnya, stylenya juga gayanya unik ya, industrial gitu. Kita juga ada Laves, rumah yang tepi danau, itu juga cukup oke, bagus. Lalu yang paling terbaru kita punya Kana ya. Kana ini baru mau di launching segera dalam tahun ini juga. Itu kita baru mulai bermain di rumah yang start di lebar 4, tapi compact ya, benar-benar compact, 2 kamar tidur. Yang cicilannya cuma 5 jutaan. Nah, kita tunggu aja nanti itu. Sebentar lagi. Luar biasa. Kalau dalam grup Damai Putra sendiri kan bukan cuma Harapan Indah ya, ada beberapa ya yang lain ya. Seperti ada Segara City ya, oh iya, ada Tera Damai, dan kemudian ada yang Greenara ya, dan sebagainya. Itu juga masih dipasarkan Pak ya? Masih ya. Jadi secara garis besar kita ya Pak, untuk dari semua klaster yang kita pasarkan saat ini, memang sudah banyak yang terjual dalam arti 80-90%. Kenapa? Jadi ada karena di dalam pandemi ini ya, kita penjualannya justru bagus. Kenapa? Karena banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya. Yang pertama adalah kemudahan dari pemerintah. Kita mendapatkan free PPN 10% untuk rumah ready stock. Betul. Jadi rumah ready stock kita banyak yang terjual. Nah, jadi kita meluncurkan produk baru klaster Kana yang inden. Kenapa? Karena kita melihat yang ready stock sudah banyak yang terjual gitu. Itu ibaratnya karena free PPN 10%, artinya diskon 10%. Kemudian juga kemudahan dari bank. Kemudahan dari bank, bank memberikan DP yang ringan ya. Ada yang DP 5% gitu. Ada yang mungkin bank menawarkan DP 0% gitu. Bunganya juga. Bunganya pun bank memberikan keringanan gitu. Ini kalau kita lihat ya, 10 tahun atau 20 tahun belakang ini bunganya yang saat ini yang paling rendah gitu. Iya. Nah, jadi untuk kaum milenial ya Pak ya tadi ya, dan juga untuk Bapak Ibu mungkin yang saat ini sedang mencari-cari rumah, inilah saatnya gitu. Karena di dalam masa pandemi ini banyak kemudahan dan keuntungan yang diberikan baik dari pemerintah, bank maupun dari developer Kota Harapan Indah. Luar biasa. Ya. Target pasarnya menyasar ke mana nih Pak untuk Harapan Indah sendiri? Target pasarnya kita semua kalangan kita punya Pak. Jadi contoh untuk milenial kita ada apartemen Sayana apartemen, DP-nya cuma 10 jutaan, angsurannya cuma 1 jutaan. Nah itu kan sangat ringan. Milenial pasti bisa lah beli apartemen Sayana gitu ya. Kemudian juga untuk mungkin keluarga muda yang baru menikah, kita punya Tera Damai. Tera Damai harganya cuma 400 jutaan, cicilannya cuma 2 jutaan. Nah, jadi sangat ringan. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin, oh saya sudah mulai mapan lah ya, ya boleh Bapak Ibu
membeli asuransi gitu. Atau pengen rumah yang lebih besar lagi, saya sudah punya cucu misalnya. Oh, kita ada gitu, yang lain lagi gitu. Kita ada Asia tropis yang berukuran besar gitu. Nah, jadi untuk semua kalangan kita punya produknya, Pak. Kita sediakan lengkap. Lengkap ya. Lengkap. Untuk penjualan selama pandemi berarti ada peningkatan ya, Pak ya? Iya, baik. Peningkatan bagus, Pak. Jadi kami tetap, ya menurut saya sih ya, kami tetap banyak berjualan lah. Karena dengan kemudahan dan keuntungan yang memang bukan dari developer saja, tapi dari pemerintah dan banking juga mendukung kami, industri properti. Iya. Kita mulai pandemi kan kalau nggak salah di bulan tahun 2020 ya. 2020 saat pandemi pertama kali menghantam Indonesia, itu memang kita agak slow down. Itu kira-kira dari mulai Maret, April, Mei, Juni. Tapi begitu bulan Juli itu bisa dibilang bangkit, Pak. Iya. Benar-benar naiknya kencang gitu. Signifikan. Ya, dari mulai Juli, Agustus, September sampai balik lagi ke tahun 2021 ini. Nah, 2021 ternyata pemerintah juga kasih stimulus juga tuh. Yang tadi Pak Acong bilang rumah ready stock diberikan diskon lagi ekstra PPN-nya 10%. Wah, itu benar-benar end user amat sangat terbantu. Apalagi end user yang benar-benar mau cari rumah untuk huni ya. Yang tadinya dia dapat, bahkan kalau kita ngomong diskon 10%, sometimes harga rumah yang dia beli itu bisa jadi lebih rendah dari awal kita pertama kali jual. Gitu. Jadi benar-benar diuntungkan. Waktu itu kita aja sampai kehabisan stok sampai banyak yang cari, masih ada lagi nggak nih stok nih? Karena kita lagi cari, lagi mumpung lagi ada diskon. Iya, benar kata Pak Acong. Sampai habis-habisan stok kita, makanya kita sekarang buka lagi yang inden. Iya. Selama PPKM kan juga selain bisa dibantu lewat online kan kita juga beberapa agent properti juga bantu ya, Pak. Betul. Ya. Bisa memasarkan ya, Pak ya. Betul. Jadi kan kita dari Era Expert juga bisa senantiasa untuk menjelaskan dan kemudian memberikan bantuan supaya mensupport lah, kita saling support. Betul. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus tatap muka langsung gitu ya. Iya. Betul. Makasih banget nih Pak ya. Era Expert salah satu agent yang paling cukup banyak lah jualannya di Kota Harapan Indah. Kita juga terima kasih lah sama tim Era Expert sama Pak Artono. Ya, sama-sama, Pak. Semoga kedepannya makin banyak lagi jualannya. Amin. Ya. Harganya berarti mulai dari yang apartemen Sayana ya, dari 200 jutaan ya. 400 jutaan. 400 jutaan. Dari 400 jutaan ada apartemen, ada landed house yang Tera Damai. Iya, betul. Sampai dengan range di mana? Di Tera Damai? Bukan. di Harapan Indah. Iya, Harapan Indah. Oh, Harapan Indah range 5 bisa sampai M-an. 5 M-an ya. Jadi dari mulai 400 sampai 5 M semua ada ya. Iya, tersedia semua ada. dari Iya, mulai yang studio sampai dengan luas 300 ya. Betul. Iya, betul. Iya, memang benar. Selain hunian juga kami juga pastinya punya commercial area ya. Iya. Yang salah satunya yang menarik itu kita punya Mega Office Park. Mega Office Park ini bisa dibilang kalau orang bilang office building. Office building 5 lantai full, itu ukurannya 10 kali 20 meter, cukup besar. Di dalamnya juga kita sediakan lift pribadi. Itu kita buka cuma di angka sekitar 8 miliar aja. Jadi kalau kita biasanya ada orang butuh kantor yang memang cukup luas ya, dibanding kita sewa-sewa terus cuma kecil-kecil, kenapa nggak ambil di Office Park? Itu lokasi pun benar-benar lokasi yang strategis, yang posisinya diapit sama ada BPK Penabur, di belakangnya ada Al-Azhar, dan di surroundingnya pun banyak makanan-makanan lah untuk kuliner. Iya. Masih available ya Pak ya? Masih available. Oke. Itu juga salah satu produk yang unggulan kita. Unggulan ya. Luar biasa itu Pak. Sudah ada liftnya, kita sediakan. Iya. Oke, kalau misalkan untuk kaum milenial yang sekarang lihat ya, apa pertimbangan mereka dalam memilih hunian baru menurut Bapak? Ya, pertimbangannya banyak. Ya, pertama lokasi, Pak. Kalau properti kan di mana-mana 5L ya. Iya. Lokasi gitu. Yang paling penting lokasi gitu. Ya, jadi kalau di Kota Harapan Indah udah boleh bilang ini lokasinya strategis gitu. Strategis gimana? Yang tadi saya bilang, pertama tol. Ya, kita mau ke daerah Kelapa Gading, kita dekat.
Kemudian juga di Kota Harapan Indah itu kita ada halte Transjakarta. Jadi Transjakarta sampai ke dalam Kota Harapan Indah. Misalnya mau ke bandara, ada Damri juga di Kota Harapan Indah. Kemudian mau ke Bandung, kita ada bis Prima Jasa untuk ke Bandung. Jadi untuk ke mana misalnya kerjanya di Sudirman, kita juga ada bis ya ke Ratu Plaza gitu, Sudirman gitu. Nah, jadi lokasi gitu, ke stasiun pun dekat gitu. Iya. Ke stasiun kereta api dekat ya, dekat kemana-mana gitu. Lokasi ya. Betul. Mungkin saya tambahin sedikit, kalau millennials biasanya mereka nggak terlalu pikirin untuk harga jual. Yang penting cicilannya sanggup. Makanya kita banyak bikin promosi untuk program, yakni cicilan yang terjangkau. Kayak tadi Pak Acong kan juga sempat sebut di apartemen Sayana itu hanya bayar 10 juta di awal, hanya cicilannya 1 jutaan. Lalu di Tera Damai sendiri cicilan hanya 2 jutaan. Jadi kita coba berpikir bagaimana bikin konsep supaya harga jualnya ini cicilannya tuh terjangkau, murah, dan bisa kebeli gitu sama kebanyakan milenial saat ini. Nah, makanya nih muncul lagi produk baru karena itu juga cicilannya 5 jutaan. Padahal itu rumah 2 lantai, lokasinya pun di premium di Kota Harapan Indah. Luar biasa. Kalau kita lihat ya, dalam semua tempat itu pasti kan ada plus minusnya ya, positif dan negatifnya. Kalau saat-saat kemarin pernah kita kan lihat Kota Harapan Indah kan sempat dilanda banjir ya. Dan kemudian isu-isu banjir dan jalan-jalan yang rusak akibat banjir, itu bagaimana Pak sekarang penanggulangannya? Jadi kalau bicara banjir, bukan Kota Harapan Indah sendiri yang banjir, tetapi rumah-rumah mewah di Jakarta pun banyak ya kebanjiran ya. Daerah-daerah elit di Jakarta pun, ya walaupun saya nggak usah sebut lah namanya di mana, banyak kebanjiran gitu ya. Tetapi kita harus lihat bagaimana tanggapan dari developernya, bagaimana respon cepat dari developernya. Kita punya Satgas Banjir. Jadi ketika banjir, kita ada pompa di beberapa titik. Nah, kita langsung aktifkan itu. Kemudian juga ada pompa yang mobile yang bisa kita bawa misalnya di daerah yang tidak terjangkau dengan pompa kita juga akan nyalakan pompa untuk menyedot air ya, seperti itu. Jadi itu hanya sebentar saja gitu, tidak lama. Penanganannya cepat. Selain itu tadi juga disebutkan mengenai jalan rusak ya. Jadi kalau Bapak lihat sekarang Harapan Indah jalanannya udah mulus Pak. Iya. Jadi walaupun kemarin kita sempat sedikit rusak, tapi nggak lama kemudian kita cepat bertindak, kita halusin lagi tuh jalanannya. Iya. Kalau mengenai banjir kan saya lihat penanggulangannya ada yang buat gorong-gorong yang besar ya Pak ya. Ada. Yang melintasi yang di bawah jalan. Oh iya, box culvert. Iya, itu salah satu penanggulangannya Pak ya. Ya, selain itu juga kita juga bikin banyak pond ya, pond untuk resapan. Resapan air ya. Ya. Kalau di Kota Harapan Indah kita konsepnya lebih ke arah kita bikin pond di beberapa tempat di Kota Harapan Indah, di beberapa titik lah ya. Okay. Selain itu kita juga bikin rumah pompa, dan kita juga punya akses untuk ke BKT kan. Iya. Akses ke BKT itu ya langsung lancar ya. Iya, betul. Luar biasa. Saya juga melihat jalanannya juga meskipun yang tidak berlubang pun juga diratain semua, ulang ya. Jadi benar-benar luar biasa ya. Infrastrukturnya benar-benar dijaga Pak ya. Betul. Kita ada town management sendiri Pak. Iya. Yang mengurus infrastruktur, perbaikan. Iya. Untuk serah terima gimana Pak? Selama PPKM ada terkendala nggak? Serah terima selama PPKM maksudnya serah terima unit? Serah terima unit. Nggak ada kendala. Walaupun kemarin PPKM sempet sih ya, kita batasi. Jadi mungkin kalau biasanya jadwalnya tuh dalam sehari serah terima unit berapa. Kalau ini kita mungkin batasi sehari hanya bisa satu yang bisa serah terima, seperti itu. Tapi itu semua bisa diatur lah, ada schedule-nya. Iya. Dari sisi kontraktor pun nggak ada keterlambatan ya, semua on schedule ya. Oh ya, kontraktor termasuk bisnis yang tetap jalan ya. Jadi tidak ada kendala ya. Nggak di stop. Luar biasa. Berarti memang menjunjung tinggi komitmen Harapan Indah ya Pak ya. Pastinya.
Nah, untuk future development Pak, ada rencana pengembangan ke depan? Kami sekarang tuh sedang planning untuk pengembangan di Distrik 2 ya. Distrik 2 itu di situ akan ada banyak fasilitas baru. Yang pertama kita ada rencana untuk pembuatan high mall. High mall tuh HI Mall yang Harapan Indah Mall, ya, High yang Mall. mungkin ditunggu-tunggu sama banyak penghuni di Harapan Indah dan sekitarnya ya, High Mall. Lalu kita juga ada rencana untuk pembuatan taman apa namanya? Abiswara. Terus ada juga Ya. ada hutan kota juga yang kita lagi kembangkan di situ. Ya, jadi itu kan nanti kita akan ada tempat nongkrong, outdoor ya, tempat nongkrong, tempat gaul lah ya istilahnya ya, banyak kafe-kafe. Sekarang kan mungkin orang lebih suka outdoor nih, nggak mau yang indoor kan, dari masa pandemi ini. Jadi kita ciptakan ruangan yang nyaman untuk keluarga bisa berkumpul, untuk anak-anak milenial bisa berkumpul, untuk makan-makan di area terbuka outdoor. Iya. Oke, jadi nanti ke depan Harapan Indah akan punya mall sendiri. Iya, Iya, pastinya. betul. Luar biasa ini. Dan seperti tadi yang saya sebutkan, nanti ada tol yang memang kita rencanakan exit di Kota Harapan Indah, ada 2 off-ramp yang akan exitnya di Harapan Indah. Oh, berarti benar-benar masuk ke dalamnya. Masuk, jadi ntar pulang kerja kita nggak usah repot-repot, tinggal masuk tol aja, udah nyampe di rumah. Wah, mantap. Lengkap udah. Udah lengkap ya. Kiat-kiatnya untuk kaum milenial Pak, selama PPKM ini kan mereka banyak yang work from home ya. Untuk supaya lebih produktif dan efisien tuh apa untuk mereka bisa lakukan? Nah, Pak Acong lu deh. Kalau untuk efektif ya di dalam untuk WFH ya, kita itu harus punya target di dalam menyelesaikan tugas kita. Target gitu ya. Jadi kita misalnya saya gitu ya, bagian promosi gitu ya. Apa yang saya mau lakukan gitu. Saya harus punya target berapa minggu kita selesaikan, berapa hari saya selesaikan. Karena apa? Supaya kita tidak terlena, keasikan di rumah, tahu-tahu kita nggak kerja gitu ya. Wah, enak nih di rumah nih karena suasananya di rumah gitu ya. Iya. Jadi supaya kita tetap bekerja on track, kita sendiri harus menargetkan diri kita gitu. Apa yang harus kita selesaikan, apa yang mau kita lakukan gitu. Terus sama pencapaian kita apa nih gitu kan. Seperti itu. Iya. Kalau dari saya ini pesan untuk millennials ya. Kebanyakan millennials nih nggak semua aware bahwa hunian itu adalah hal yang penting untuk dibeli dari sejak sedini mungkin. Kebanyakan mereka santai, akhirnya ya udahlah, saya belum butuh kok, belum mau nikah dan sebagainya. Akhirnya harga rumah semakin tahun ini nggak pernah turun nih, malah naik lagi harga hunian ya. Akhirnya bukannya kebeli, malah nanti makin nggak kebeli. Makanya pesan saya untuk milenial, selama sekarang sudah mulai bekerja, udah bisa lah menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabung dalam bentuk investasi properti, karena itu nggak ada ruginya. Pada saat nanti kita membutuhkan rumah, kalau udah nikah kita sudah punya, atau kalau memang nantinya kita butuh dana atau apapun, itu bisa tetap dijual dan nilainya pasti lebih meningkat daripada pada saat kita beli. Jadi daripada duitnya digunakan buat yang nggak penting gitu ya, untuk ganti gadget baru atau dan sebagainya, sebaiknya sisihkan sebagian untuk beli properti. Toh cicilannya nggak mahal. Kalau di Harapan Indah kita ada yang mulai dari 1 jutaan, bahkan sampai ada yang 5 jutaan, tergantung kemampuan aja. Iya. Tapi harus dipaksakan, kalau enggak nanti makin lama makin naik, jadi malah nggak punya properti. Betul. Saya lihat kan Pak Rizky kan di dalam profesi properti sekarang ini kan udah puluhan tahun ya, udah lebih dari 10 tahun ya. Pak Acong juga sama ya, malah lebih dari 20 tahun ya. Kira-kira apa yang melandasi Bapak untuk ada di profesi saat ini di properti? Pak Acong dulu yang lebih lama di properti nih, udah 20 tahun lebih. Ya, properti, kalau saya ya properti itu menarik ya. Ya saya itu sebenarnya suka dengan desain rumah gitu. Saya itu suka memperhatikan rumah, saya suka dengan fasad-fasad gitu ya. Saya suka perhatikan itu pertama-tama gitu. Akhirnya saya
terjun ke dunia properti. Saya mulai dari sales gitu. Nah, yang kedua sales properti ya, itu istilahnya seorang sales itu kan pasti kan kalau untuk mengandalkan gaji kan kecil, tetapi komisi yang gede gitu. Nah, komisi kan dihitung biasa dari persentase. Nah, biasanya, yang paling besar kan adalah nilai yang kita jual adalah barang, adalah properti ya biasanya ya. Nah, itu yang pertama kali yang membuat saya nyemplung lah istilahnya di dunia properti, di developer ini seperti itu. Nah, di situ ya semakin menarik gitu. Makanya saya sampai 20 tahun saya tetap bergelut di bidang properti. Iya. Kalau saya ya, mungkin tadi masalah komisi, fee itu benefit lah buat kita. Cuma sometimes ada kepuasan tersendiri kalau saya ya dulu mulai dari sales gitu ya. Banyak kan sekarang ini rumah itu kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok suatu manusia lah. Nggak bisa manusia hidup juga tanpa rumah. Nah, banyak orang yang mungkin nggak bisa punya rumah, pengen punya rumah, tapi nggak ngerti bagaimana caranya. Untuk itu kita sebagai orang properti yang udah ngerti bagaimana caranya, mungkin KPR tahu, untuk perpajakannya tahu dan sebagainya, kita bisa mengedukasi mereka untuk oh ternyata beli rumah itu seperti ini, dan kita juga bisa mengarahkan kira-kira untuk bapak atau ibu cocoknya rumahnya belinya yang seperti ini deh. Nah, itu pada saat mereka akhirnya yang tadinya nggak punya rumah tapi akhirnya bisa beli dan bisa menghuni rumah idaman, kayaknya ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Kayaknya senang bisa ngebantu orang. Selain kita juga senang bantu orang, kita juga dapat penghasilan juga. Jadi dari dulu menurut saya ya ini apa ya, bekerja sekaligus membantu orang, di mana lagi gitu loh. Hanya di properti. Luar biasa. Nah, selama perjalanan karir sampai sekarang di properti, yang kira-kira yang paling berkesan, yang menjadi titik balik dalam karir Bapak apa ya selama ini? Ya, yang berkesan ya. Ya, berkesannya adalah di properti itu, di developer kita ketemu banyak orang ya. Ya, ketemu dengan banyak orang. Ya, berkesannya kalau kita sukses di dalam memasarkan produk kita gitu ya. Ya juga ketika kita ya seperti yang Pak Rizky ngomong juga gitu ya, ketika kita bantu terutama ya KPR ya, jadi banyak orang-orang mungkin yang baru pertama kali membeli properti biasanya memang tidak mengerti soal KPR gitu, tidak paham gitu mengenai syarat-syaratnya gitu. Ya memang ketika mereka lolos goal di dalam KPR dan mereka menerima kunci gitu ya, setelah terima kunci ya, ya itu memang ada kesenangan gitu. Ya seringkali saya diundang sama konsumen ya ketika mereka meresmikan rumah. Kadang-kadang saya diundang, Pak, ayo Pak, mampir Pak. Kita ada tumpengan makan nasi kuning gitu ya. Ya kita bisa melihat kebahagiaan juga lah di keluarga mereka seperti itu. Luar biasa Pak ya. Jadi bisa ngerasain sama bahagianya bisa kerasa ya. Iya betul. Ya. Ya itu sih kalau untuk di dunia sales ya paling kita akan happy kalau ngelihat orang yang tadinya nggak ngerti tentang rumah akhirnya bisa beli ya happy. Lalu kita juga untuk posisi manajerialnya kita akan senang tuh kalau kita ada produk baru yang memang kita mau pasarkan. Kita lihat kelihatannya kita bisa bisa dibilang bisa kasih inputan lah ke manajerial bahwa ini sekarang yang tren rumah-rumah yang tipe seperti ini loh, tipe yang compact, yang harganya mungkin terjangkau, yang cicilannya bisa terjangkau. Nah pada saat rumah itu diwujudkan dan kita akhirnya bisa memasarkan rumah tersebut dan berhasil sold out, itu biasanya kebanggaannya luar biasa sih. Senang aja. Berkesan banget lah. Berkesan banget, betul. Luar biasa, memang properti banget lah. Ya. Nah, untuk ini personal ya, kira-kira misalkan kalau Bapak punya orang kesayangan ya, anak atau saudara atau istri, kira-kira apa nasihat yang akan diberikan pada saat
terakhir kita mau memberikan wasiat atau apa ya, kita mau ngomong apa sih yang kita mau ucapkan gitu. Wasiat apa nih sebelum meninggalkan dunia? Iya, Waduh, memang waktunya berat. terbatas lah. Pak Acong. Serem ya. Kebetulan saya juga udah pernah ngalamin tuh kemarin. Karena COVID jadi Jadi kerasa ya. iya. Ya kalau pesan saya sih ya, kita itu harus jadi orang yang baik ya. Yang suka menolong orang ya. Kalau kita bisa membantu orang, ayo kita bantu gitu. Tapi kalau kita tidak bisa membantu orang, jangan kita menyusahkan orang gitu. Nah, juga kita harus punya tabungan, salah satunya ya properti itu gitu. Aset ya. Nah, kemudian jadi kita punya properti selain jadi aset, tapi juga kita bisa jadi passive income. Nah, jadi ya itulah, kita harus menabung dan kita harus punya other income ya. Passive income seperti itu. Selama ini kan kita juga udah cukup udah lama lah bekerja ya. Yang pasti jangan sampai apabila nantinya pada saat kita meninggalkan dunia, istri, anak itu meninggalkan susah lah. Yang pasti legasinya juga harus ada. Yang pasti kita meninggalkan nama baik, itu yang terutama menurut saya. Jangan sampai anak saya bilang, wah ini papanya nggak bener nih atau gimana. Itu yang saya nggak mau. Ya paling kita harus yang nomor satu tinggalkan nama baik. Yang kedua jangan sampai kita meninggalkan utang. Kalau kita tinggalkan utang, harusnya ke anak, istri kan kita kasihnya warisan gitu ya. Masa kita tinggalkan utang. Kalau utang KPR kan otomatis itu bagusnya KPR nih. Kalau kita di KPR mungkin juga banyak juga Bapak Ibu yang belum tahu di rumah. Kalau kita KPR nggak usah takut pada saat nanti kita yang si debiturnya itu kenapa-napa, tidak akan utangnya diwariskan ke keluarga atau ke anak istri. Jadi sama bank sudah dianggap lunas. Ya itu sih Pak. Iya. Berarti lebih ke arah pesannya itu kita harus bisa memiliki aset ya. Betul. Memiliki Kemudian aset. bisa punya passive income. Betul. Dan sebisa mungkin ya kita produktif ya, dan tidak meninggalkan utang ya. Jadi Iya, kalau betul. KPR sendiri kan itu otomatis lunas Ya, ya. KPR bisa dibilang hutang, tapi dia tidak diwariskan. Iya. Dianggap lunas ya. Jadi lebih baik mulai untuk bisa masuk ke aset properti ya Pak ya. Jadi pesannya seperti itu ya Pak. Ya betul. Luar biasa sih ya Pak. Dahsyat banget hari ini Pak. Aduh. Baik Pak, kita tidak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sedikit sharing-sharing bersama pada hari ini, Bapak. Ya, terima kasih. Pak Rizky, Pak Acong. ya. Oke, Sobat Milenial, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.